Halo Hanobi geng, balik lagi di Hanobi Channel. Biasa, gue buka dulu. Kali ini gue bakal bawain spesial untuk kalian-kalian yang merayakan Hari Natal. Hari Natal kan identik dengan kasih sayang ya kan. Gimana kalau ceritanya Hari Natal kita jadiin horor, creepy dan juga menegangkan. Penasaran ceritanya kayak gimana? Kalian bisa nonton sampai akhir, oke? Jangan di skip. Cerita Natal hari ini gue bawain tentang seorang anak gadis yang ditinggal oleh ibunya di saat malam Natal. Sebut saja namanya Juliet. Juliet ini sudah nyiapin nih peralatan buat perlengkapan Natal, kayak macam pohon Natal, pernak-perniknya, lampu, hiasan-hiasan Natal lah, kayak ada bintang di atas gitu. Gue juga nggak tahu, gue bukan termasuk orang yang merayakan ya. Singkat cerita, di pas malam perayaan Natal, ibunya Juliet ini tidak bisa datang untuk merayakan Natal dengan Juliet. Pas dia nggak bisa buat nemenin anaknya Natal, si Juliet ini merasa kesepian. Namun nggak terlalu kesepian karena dari dalam apartemennya dia langsung bisa melihat menara Eiffel dari luar kamar. Wah, gak kebayang tuh betapa enaknya tuh kan. Tapi bakalan berubah kalau lu denger cerita ini sampai akhir. Pas dia lagi sepi-sepinya lah di rumah, bingung mau ngapain, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Dan singkatnya kayak gini. Juliet, buka pintu, aku Santa Claus. Cepat bukakan pintu. Juliet yang merasa heran ya kan, ada orang yang pengen masuk ke ruangannya, ruangan apartemen. Nah, singkat cerita, si Juliet ini melihat dari lubang pintu siapa yang mengetok itu. Perawakan orang yang mengetok pintu itu yang katanya Santa Claus, orangnya emang sama sih, gemuk, pakaian merah dengan hiasan putih lah, kayak macam-macam Santa Claus. Tapi pakaiannya kotor, nggak mungkin dong pakaian kotor Santa, pasti di laundry. Bukan, bercanda. Nah, lanjut nih. Pas dia lihat, Juliet ngomong nih, pergi saja, tidak ada orang di sini, ibuku sedang ada di kantor. Kalau ada keperluan apapun, kau boleh pergi, silakan kembali besok pagi. Otomatis ya bener dong. Secara dia anak perempuan sendirian di rumah, ada orang yang ngaku-ngaku jadi Santa Claus. Si Santanya ini mulai kesel karena dia nggak dibukain pintu oleh si Juliet. Saking keselnya nih, dia sampai kayak ketok-ketok sampai kayak marah itu. Juliet, buka, sediakan aku susu, kue, karena aku Santa Claus. Biarkan aku masuk. Kayak gitu ya, kayak gitulah ibaratnya. Nah, Juliet ini makin ketakutan dong otomatis. Dia langsung bilang gini ke Santa Claus gadungan itu, pergi atau aku lapor polisi. Nah, tiba-tiba suara hening, tidak ada suara apapun. Si Juliet ngintip lagi nih ke lubang pintu tadi. Pas dia lihat di lubang pintu, bukan main, si Santa Claus ini bawa kapak. Ngapain orang datang ke rumah bawa kapak? Santa Clausnya ini langsung buru-buru ngomong kayak gini, bukakan aku pintu atau kau akan lihat apa yang akan kulakukan. Nah, Juliet nih yang ketakutan, akhirnya dia masuk buru-buru ke kamar dan ngumpet di dalam lemari baju dengan ditutupin mantel. Pas dia lagi ngumpet, Santa Clausnya ini langsung ngerobek pintu dengan kapak sekuat tenaga hingga bolong, dan dia masuk ke kamarnya Juliet lah. Dan singkat ceritanya nih, si Santa Clausnya ini tahu di mana tempat Juliet ngumpet. Nah, Juliet yang makin ketakutan ya kan, dengar suara Santa kayak gini, aku tahu di mana kamu bersembunyi. Aku akan keluarkan kau dengan cara paksa, karena kau termasuk anak yang tidak baik. Anak yang tidak baik akan kuberi kapak, sedangkan anak yang baik akan kuberi dia pisau. Maksudnya apa tuh? Anak yang gak baik dikasih kapak, anak yang baik dikasih pisau. Nah, singkat cerita nih,
Akhirnya si Juliet ditarik paksa dari lemari hingga ke kayak ke sofa gitulah. Nah paginya ibu Juliet pulang ke rumah. Pas dia pulang ke rumah, betapa herannya dia, kaget kan. Rumahnya tanpa pintu udah dihancurin, lemari rusak, dan yang paling mengejutkannya lagi nih, di pohon Natal itu terdapat hiasan dari usus dan isi perut si Juliet, serta kepalanya digantung di paling atas pohon Natal. Jadi gimana tuh kisah malam Natal yang gue ceritain? Tapi itu bukan beneran ya, bukan Santa Claus yang beneran. Gue juga nggak tahu. Itu kayaknya cuma termasuk adegan horor lah, fiksi gitu juga, cerita-cerita bohong lah. Ini cuma hanya hiburan. Dan buat kalian yang merayakan Natal, ya nggak bisa mengucapin tapi oke. Sekian aja konten hari ini spesial Natal dengan kisah-kisah yang tadi tuh. Mantap sih kata gue. Pala taruh di atas pohon. Oke, segitu aja mungkin. See you on the next video. Bye bye.